Mega Indah Cindera Kasih, konsultan dari Lembaga Manajemen FEB UI. Dalam video online learning ini, saya akan menyampaikan teaser tentang pelatihan Organization Cultural Intelligence, suatu pelatihan yang dilaksanakan selama 2 hari dengan masing-masing selama 3 jam. Berikut outline pelatihan terbagi menjadi 6 tahap. Pertama, contemporary views of intelligence, kedua apa itu organization cultural intelligence, kemudian komponen-komponen dalam cultural intelligence, kemudian yang keempat bagaimana perbedaan budaya dapat berpengaruh dalam tempat kerja, kemudian yang kelima mengukur intelijensi budaya organisasi melalui ROI individu, organisasi, dan tim, dan yang terakhir membangun organisasi dengan intelijensi budaya. Budaya adalah pemikiran kolektif yang membedakan satu masyarakat dari yang lain. Memahami budaya yang berbeda berarti juga memahami satu sama lain. Saat ini bekerja dengan orang-orang dari berbagai tempat dan latar belakang adalah hal yang normal. Hal ini membuka banyak peluang baru, tapi juga menciptakan beberapa tantangan. Perbedaan budaya bukan hanya tentang kebangsaan, etnis, atau kepercayaan. Banyak dari kita bekerja di organisasi yang multigenerasi bersama rekan kerja yang berbeda generasi, sehingga memiliki referensi budaya, asumsi, dan sikap yang berbeda dari kita sendiri. Sehingga bentrokan budaya dapat muncul dalam organisasi yang sama. Mari kita coba renungkan mengapa beberapa orang yang sangat cerdas memiliki keterampilan sosial yang baik, tapi masih gagal pada interaksi lintas budaya. Jawabannya ada pada kecerdasan budayanya. Kecerdasan budaya adalah kemampuan seseorang untuk menafsirkan dan bertindak dengan cara yang tepat dalam lingkungan yang berbeda. Gitu. Nah, ini berarti kita harus lebih baik dalam memahami dan beroperasi dalam keragaman budaya yang luas. Disitulah kecerdasan budaya masuk. Nah, berikut adalah tabel tantangan bekerja lintas budaya. Di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa laporan dari para pimpinan di perusahaan yang mengatakan bahwa cross-cultural management adalah tantangan terbesar mereka. Kemudian juga ada banyak perusahaan-perusahaan yang jatuh karena perbedaan budaya. Karena dalam ekonomi global saat ini, kemampuan untuk berinteraksi secara efektif lintas budaya adalah persyaratan pekerjaan mendasar bagi hampir semua orang. Begitu. Nah, jika kita bicara apa itu komponen cultural intelligence ya. Jadi, pengetahuan budaya yang berbeda ya, knowledge yang berbeda antara individu akan membuat respon yang berbeda pula, behavior dan mindful yang berbeda pula. Nah, kecerdasan budaya itu berfokus pada seberapa baik individu dapat mengelola ini semua untuk berhubungan dengan sesama timnya, begitu. Nah, bagaimana kemudian perbedaan budaya dapat berpengaruh dalam tempat kerja? Nah, seseorang yang memiliki kecerdasan budaya, kita bisa mapping melalui 4 capability berikut. Pertama, apa yang memotivasi untuk belajar tentang budaya baru ya, CQ drive-nya. Kemudian CQ knowledge-nya, bagaimana pengetahuan orang tersebut terhadap budaya baru. Kemudian CQ strateginya, bagaimana rencana untuk menanggapi budaya yang berbeda. Dan CQ action-nya, bagaimana berperilaku terhadap budaya yang berbeda. Nah, kita bisa melihat ada perbandingan antar dimensi terhadap nilai budaya. Salah satunya dimensi direct versus indirect yang bisa kita lihat biasanya orang-orang Eropa itu biasanya lebih direct untuk mengatakan sesuatu dibandingkan orang-orang Asia. Nah, hal ini bisa diartikan berbeda bagi orang-orang Asia ya. Begitu. Nah, kemudian mengukur intelijensi budaya organisasi. Bagaimana caranya? Melalui ROI individu. Nah, kita dapat memilih assessment intercultural yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Salah satunya misalnya individual preferences misalnya. Biasanya kita lakukan untuk bisa hire orang yang cocok dengan perusahaan kita. Nah, indikator kecerdasan budayanya bagi seorang individu itu apa? Ada penyesuaian antar budaya dengan cepat. Kemudian juga dia biasanya bisa mempertimbangkan pengambilan keputusan dengan komponen perbedaan budaya yang cukup banyak.
kemudian juga efektivitas negosiasi antar budaya yang cukup banyak di dalamnya. Nah, kemudian bagaimana mengukur intelijensi budaya organisasi melalui ROI organisasi dan tim. Ada beberapa metode ukur kecerdasan budaya organisasi, diantaranya ada ICAPS, MTQ, dan CQS. Namun kemudian apa yang menjadi indikator organisasi tersebut memiliki kecerdasan budaya? Biasanya organisasi tersebut memiliki ekspansi ke pasar yang beragam, kemudian juga layanannya berkualitas untuk beragam klien, kemudian juga kecepatan mengerjakan tugasnya oleh tim-tim di dalamnya, sehingga pada akhirnya profitabilitas yang tinggi. Nah, terakhir, bagaimana kemudian membangun organisasi dengan kecerdasan budaya? Nah, pada tingkatan individu, seseorang biasanya memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda, sehingga biasanya oleh perusahaan ini ada OJT begitu ya. Nah, selanjutnya dari OJT, dari pengalaman-pengalaman yang berbeda tersebut, ada training dan coaching. Nah, melalui pelatihan dan mentoring ini, setelah dilakukan assessment individu ya, mengenai skill budayanya, bisa dilakukan pilihan training apa, mentoring apa yang terfokus untuk individu tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu rencana pengembangan kecerdasan pribadi begitu. Jadi strategi ini akan bermanfaat jika Anda bisa sharing kepada atasan atau rekan kerja Anda untuk mengingatkan begitu. Nah, ini pada tingkatan individu. Lalu bagaimana pada tingkatan organisasi? Pertama ada leadership commitment. Nah, dalam komitmen pemimpin ini, pemimpin bisa mendefinisikan kapabilitas dan kecerdasan budaya yang harus dimiliki oleh pegawai dalam organisasinya, begitu. Nah, akan dibantu juga oleh organizational audit. Nah, organizational CQ audit ini akan menjadi basis data untuk mengetahui apa sih sebenarnya skill set yang diperlukan untuk kecerdasan budaya di dalam organisasinya. Kemudian yang terakhir adalah memformulasikan strategi kecerdasan budaya di dalam organisasi yang di dalamnya terdapat tahapan, target, dan waktu pencapaian. Demikian, semoga teaser ini bermanfaat untuk memahami organisasi yang memiliki kecerdasan budaya. Terima kasih dan sampai jumpa.